Shalom guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi setelah berbulan-bulan kita ibadah Google Meet, akhirnya kita ketemu lagi nih di YouTube channel kita. Nah, gue pengen ngingetin kalian untuk ngambil posisi terenak kalian. Kalian boleh sambil duduk, kalian boleh sambil berdiri, tapi jangan sambil tiduran, oke? Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita simak dulu yuk beberapa info setelah ini. Shalom teman-teman. Shalom, shalom, damai sekarang dan selamanya. Yeay. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semuanya? Semoga keadaan kalian luar biasa, keadaan kalian baik. Kalaupun gak baik, gak apa-apa. Kalau kata Babe David, it's okay to not be okay. Siap. Oke, tema minggu ini itu matter, dan itu artinya berharga atau berarti. Kalau aku sendiri diingetin tentang tema ini itu untuk menghargai siapapun yang kita punyai saat ini gitu. Di keadaan kita yang kayak gini, contohnya kayak misalkan nih, kalau biasanya kita hangout sama teman-teman, itu kan kayak udah jadi rutinitas gitu ya, istilahnya udah biasa aja gitu. Cuma kalau sekarang, kayak kalau hangout sama temen tuh, aduh jarang banget. Terus jadi lebih menghargai sebuah pertemuan itu gitu. Aku pun juga sangat menghargai banget ketika aku lagi saat teduh, lagi ketemu sama Tuhan gitu. Karena kalau misalkan biasanya tuh pasti sibuk banget gitu aku, sedangkan kalau sekarang kan kita lagi di rumah aja gitu. Jadi aku lebih mau serius, aku lebih mau fokus setiap kali aku mau saat teduh gitu. Karena di keadaan kita yang sekarang ini yang mungkin belum membaik ini, yang bisa kita andelin itu cuma Tuhan. Jadi hari ini aku mau undang teman-teman semua untuk taruh semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua masalah, semua pergumulan yang kalian alamin ke hadiratnya Tuhan gitu. Karena aku yakin dan percaya ketika kita taruh semua apapun yang jadi beban kita, siapapun yang jadi masalah kita ke hadapannya Tuhan, pasti Tuhan akan selesaiin itu ke teman-teman. Aku yakin dan percaya Tuhan punya something amazing di keadaan kita yang belum membaik ini. Tuhan udah rencanain yang semua yang indah buat kita di keadaan kayak gini. Amin. Aku mau awali ibadah hari ini dengan doa. Aku undang teman-teman semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh ibadah hari ini ya Bapak, kami masih boleh berkumpul, kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang hadirat-Mu ya Tuhan Yesus untuk turun di tempat ini, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah ya Tuhan Yesus. Kiranya hadirat-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau punya sesuatu yang amazing buat kami hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau punya pesan yang pengen disampaikan kami hari ini ya Tuhan Yesus. Kami mau taruh setiap pergumulan, setiap masalah, setiap ketakutan, setiap kekhawatiran kami ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus udah siapin rencana yang terbaik buat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti lebih besar dari setiap masalah, dari setiap pergumulan, dari setiap keadaan buruk yang kami alami hari ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku undang teman-teman semua untuk siapin hati kita. Kita mau menyembah Tuhan ya teman-teman. Kami sembah Engkau, kami datang Tuhan, kami datang, kami undang
pujian, kami bawa penyembahan. Oh, we worship you, oh Jesus. Perlu Engkau Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yuk teman-teman, aku undang untuk nyanyi lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh ya teman-teman. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu,
penyembahan kita ya teman-teman buat Tuhan ya teman-teman. Kita mau bawa setiap kekhawatiran, kita mau bawa setiap masalah, kita mau bawa setiap ketakutan kita ke hadapan Tuhan ya teman-teman. Teman-teman, aku mau undang teman-teman untuk siapin hati kita. Kita mau doa syafaat, kita mau tumpang tangan, kita mau berdoa buat bangsa kita mau berdoa buat negara kita mau berdoa buat gereja kita ya teman-teman. Aku undang teman-teman untuk siapin hati. Kita mau bawa doa untuk bangsa dan negara kita Indonesia ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami bawa bangsa kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kawat bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkati pemerintahan di bangsa kami ya Tuhan. Biarlah COVID-19 krisis ekonomi diam dan tenang dalam nama Tuhan Yesus. Angka kesembuhan COVID-19 naik ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau jamah pendemo-pendemo ya Tuhan. Biarlah tidak ada lagi kerusuhan di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja ya Tuhan. Biarlah lewat gereja-gerejamu, Injilmu diberitakan ya Tuhan. Kau berkati pemimpin gereja ya Tuhan, Aniko dan Pak Yongki ya Tuhan. Biarlah visi misimu turun atas mereka ya Tuhan. Kau angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atas mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat pemimpin GC ya Tuhan, Mas Steven, Bang David, Karibka ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, Sofia Allah turun atas mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan berhasil Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Biarlah Engkau tunjukkan kepada mereka apa yang Engkau ingin buat di generasi sekarang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman yang sedang sakit bisa angkat tangannya. Tuhan, terima kasih Tuhan pada
siang hari ini kami sudah boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang aku ingin berdoa bagi teman-teman GC kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan berkati dimanapun mereka sakit, maupun sakit pilek, sakit batuk, ataupun sakit di daerah tubuh yang lain. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang jamah juga Tuhan yang beri mereka kekuatan daya tahan tubuh yang ekstra agar mereka bisa melawan penyakit itu di tengah pandemi COVID-19 ini juga Tuhan juga yang berkati teman-teman GC kami yang sedang mengalami masalah keluarga juga Tuhan berkati agar keluarga mereka bisa menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi, agar Tuhan memberi solusi yang terbaik, jalan keluar yang terbaik juga Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap keluarga-keluarga GC Depok juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus haleluya, amin. Oke, karena kita tadi udah menyembah Tuhan, sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Woo! Bagi kalian semua itu yang pakai baju biru, pakai baju merah, pakai baju kuning, pakai baju hijau, semuanya harus bangkit berdiri bersama-sama. Oke, siap? Let's go. Come on, tepuk tangan nih yuk. Bagaikan air sirami tanah gersang, sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan tidak. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. 1, 2, 3 semuanya. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh
Depok. Shalom everybody. Seneng banget bisa ketemu kalian di YouTube channel ini karena kita kayaknya udah agak lama nggak ibadah via YouTube ini. Teman-teman, thank you masih tetap stay di ibadah kali ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton ibadah JC Depok, baru join dan juga mungkin belum pernah, sudah sering join tapi belum pernah subscribe YouTube channel JC Depok, please banget nih sebelum mulai ke sharing atau ngobrol-ngobrol santai hari ini, aku minta kalian yuk subscribe YouTube channel JC Depok biar kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasi dan reminder tentang aktivitas di YouTube JC Depok, khususnya buat ibadah-ibadah ke depannya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani hari ini. Ada kakak-kakak yang sudah jadi host, ada kakak-kakak yang sudah melayani di Praise and Worship, and then kakak-kakak yang sudah melayani di Prayer Request, Doa Syafaat, dan kakak-kakak JC yang lain yang bantu, pantau, dan support kita dari rumah masing-masing. Thank you so much kakak-kakak JC. Hari ini, kalau teman-teman udah lihat dari announcement JC Depok, e-poster yang dibagiin kakak-kakak Kule, mungkin aku mengundang seorang kakak yang masih muda banget dan dia adalah role model banget. Apapun yang dia lakukan pasti awesome and kreatif karena semua yang dia lakukan itu kreatif. Nah, beliau adalah seorang art director di agensi ternama di Indonesia dan di Jakarta, namanya Makna. Terus dia juga adalah kreatif tim dari Sound of Hope, komunitas ibadah di Jakarta yang cukup besar, bahkan sangat besar sepertinya di Indonesia juga. Terus beliau itu juga main di area kayak graphic designer, fotografer, terus visual art, apapun pokoknya yang dia lakukan pasti yang kreatif-kreatif. Bahkan dia jago buat gambar, kayak wow, amazing abis nih orang. Hari ini kita ngobrol tentang tema dan visi Tuhan di bulan ini, di minggu ini, yaitu kita lagi bahas tema bulan ini, perspektif teman-teman. Dimana aku sekarang semakin yakin kalau memang Tuhan membukakan banyak lewat tema ini teman-teman. Dan aku percaya ketika kita intim dan kita belajar untuk semakin mengenal Tuhan, kita itu selalu diperbarui setiap hari dan dikasih kacamata baru yang dari Tuhan untuk bisa dapat perspektif yang baru. Bagaimana cara Tuhan melihat segala sesuatunya dan bagaimana cara Tuhan melihat kita. Kita seringkali merasa kurang melihat diri kita, bahkan kita seringkali mencari kesalahan dalam diri kita, tapi dengan perspektif yang baru dan kacamata baru dari Tuhan, kita jadi bisa melihat segala sesuatu yang tadinya tidak awesome, ternyata awesome. Kita yang tidak berharga, ternyata kita memang berharga dan kita diyakini tiap hari untuk berharga. Di minggu ini, kita lagi belajar tentang tema judulnya Matter, di mana artinya adalah meaningful, berharga, berarti, bermakna. Dan kita mau belajar dari kakak yang satu ini, beliau namanya adalah Kak Alexander Averill. Namanya sama kayak basis kita, Kak Joshua Alexander, tapi beda. Ini namanya Kak Alexander Averill, panggilannya Kak Alex. So, apa sih yang diobrolin? Yuk kita simak dan ketemu Kak Alex. Check this out, teman-teman. Oh, hello Kak Alex. Halo. Hello again. Yes. Hello again Kak Alex. Iya. So, mungkin Kak Alex bisa bantu aku untuk sapa teman-teman. Namanya JC Depok. Junior Church Depok kita panggilannya. Oke. First of all, thank you so much JC Depok udah invite gue di sini. Nama gue Alexander Averill. Gue seorang art director di kreatif tim juga di Sound of Hope, ketua youth juga di Anchor, tadi udah dibahas. Tapi dari semuanya itu yang paling penting, gue itu anak Tuhan. Anak Tuhan, betul. Iya betul, harga mati. Oke. Itu paling penting, semua bisa berubah. Tapi itu nggak pernah bisa berubah. Oke, Kak, how are you in this very time, di saat pandemi gini, di saat semua serba WFH? How are you, Kak? And mungkin teman-teman akan penasaran, karena jujur waktu aku pertama kali tahu Kak Alex, aku kira Kak Alex tuh seumuran aku. I'm judging from the look, I'm sorry, Kak. Orang itu selalu ngeliat gitu sampai ngeliat cincin nih. Iya, aku langsung, oh my god. Oke. Umur ya, umur itu, jadi gue kelahiran tahun 93 gitu. Oke. Ya. Semua orang sekarang lagi terkejut nonton JC. 27 tahun gitu. Adik-adik. Kayaknya yang lebih shock ngelihat kakak mungkin bukannya adik-adiknya tapi yang kita pengerjanya. Ya yang kayak oh oke.
Siap. Aku harus nikah juga mungkin ya teman-teman yang lain. Kak, jangan gitu. Don't be pressure get married. Gimana Kak kabar Kakak selama keadaan ini di rumah gimana, bersama istri Kakak gimana? All good banget, all is well. Malah kita senang banget, suka kita banget karena she is actually pregnant. Congratulations. Oke. Iya. Udah berapa bulan Kak? Kalau boleh tahu? Ini udah bulan ke-6. Oh, udah agak lama ya? Kok aku nggak tahu tuh. Oke. Karena memang kita nggak mau gitu. Cuman kalau ditanya apa yang membuat excited, masa kita tutupin? Ya kan? Iya, betul. Harus spread the Membuat happiness. excited. Iya, maksudnya kita emang nggak mau nge-publicly post gitu untuk sekarang. Cuman kalau ditanya what excites us, ya kita pasti akan selalu jawab anak kita gitu. Masa kita tutupin, nggak mungkin gitu. Oh, wow. Tapi sempat ngerasa kayak down atau mungkin sempat ngerasa kayak pas awal-awal pandemi adjusting itu buat Kakak gimana sama awal karantina mungkin? To be really honest, untuk pertama-tama kita lumayan happy. Untuk pertama-tama lumayan kayak seneng banget gitu. Maksudnya rumah ya, karena kan kita baru punya rumah juga kan. Maksudnya kan habis married terus baru punya rumah gitu, apartemen, terus kayak ya itu mujizat Tuhan, it's another story. Kenapa kita bisa punya rumah sampai hari ini, itu mujizat banget. Ya itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin hari ini gua ada di sini nih, di rumah yang bagus ini. Itu semua karena Tuhan aja sih. Oh ya. Wow, oke. Karena aku nggak mungkin dapet rumah ini sebenarnya kalau bukan Tuhan. Jadi tapi intinya ya dapat ini terus kayak wah ngapain ya, terus kayak gue mulai suka kopi tanaman gitu. I've seen that di Insta story Kak. Siap. Udah mulai BM deh, beli ikan. Oke. Kan beli tanaman. Ya, tapi yang paling penting sih apa ya? Justru menurut gue kayak di dalam masa sela, masa kita pause ini tuh setelah kita lewat ini semua, kita makin intim gak ya sama Tuhan gitu. Maksudnya sebenarnya pertanyaan besarnya itu kayak how's our relationship with God, karena gue yakin di dalam waktu ini kalau kita nggak dengar suara Tuhan, yang salah pasti kita. We have plenty of times, ya kan? Sebenarnya. Benar. Nah, lu mau bicara apa nih gitu sama kita gitu. Nah, yang diperlukan adalah untuk kita membangun relationship itu sama Tuhan, dan itu yang gue kayak rasa dalam pandemi itu yang buat gue senang. Selain gue bakal jadi daddy gitu, tapi lebih ke pandemi ini justru membuka perspektif yang banyak sih sebenarnya untuk gue melihat itu, untuk kayak gue melihat bahwa Tuhan itu bekerja di dalam gerejanya, di mana semua gedung fasilitas gereja yang dibangun semegah mungkin tidak ada artinya di dalam masa pandemi ini. Betul, ya. Everyone be the church pada akhirnya. Lu mau ngundang siapa gitu? Lu mau ngundang Matt Chandler atau lu mau ngundang Francis Chan? Lu tinggal tune in ke gereja dia pada hari yang Minggu. Betul, nggak ada alasan lagi untuk nggak ibadah ya kayak kan biasanya kejauhan atau mungkin gimana nggak ada waktu gitu ya, benar. Dan nggak ada alasan untuk gereja-gereja meninggikan diri dengan jumlah jemaat atau apapun itu gitu. And finally that we are the church actually gitu kan, we realize that gitu. Tadi Kakak bilang di awal sempat happy, pas jalan di tengah-tengah tuh gimana Kak? Ngerasa mulai lumayan pusing sih, lebih ke ngapain lagi ya ini ya, mau ngapain lagi, maksudnya lebih ke in terms of productivity untuk karya gitu-gitu tuh. Justru nggak, gue tipe orang kalau gue suka nge-challenge diri gue sendiri gitu. Kalau misalnya gue punya waktu lebih, kenapa nggak gue bikin something yang nggak pernah gue lakukan gitu. Nah itu yang gue kayak lumayan sampai hari ini gue kayak punya tuh kayak waktu ngerenung sendiri gitu. Misalnya even istri gue udah tidur gitu ya, gue duduk di sini nih, duduk di sini kan, tidur dalam, gue duduk di sini, gue kayak diem gitu, kayak ngerenungin Tuhan bicara apa ya, terus kayak gue bisa gali apa lagi ya, yang kayaknya kadang tuh sebenarnya bukan
kita nggak bisa, tapi kita takut aja gagal dan takut dijudge aja untuk kayak kok jelek ya, kok gini doang, kok cringe ya, gitu loh. Dalam arti karya ya. Aku mau ceritain sedikit ke Kak Alex. Kenapa aku tadi bilang, kenapa aku tahu kakak sebelum Son of Hope atau sebelum Makna sebenarnya. Okay. So, I have a confession Kak. Tenang, ini bukan confession yang gimana-gimana. Jadi aku tahu Kak Alex ini teman-teman JC, sekedar info dan mungkin bisa merecall Kak Alex. Waktu aku awal kuliah, aku tuh beli mainan ini Kak. Wah! Ini waktu aku oh, wow, aku baru lihat beneran. Oh, wow. Oh, wow. Wow, iya, aku waktu awal kuliah, bener-bener baru masuk kuliah. Oke. Wow, ya, I know kakak jago banget main itu karena aku taunya karena pas aku biasa kan kita semua nonton YouTube kan Kak untuk ngelihat ini tuh cara mainnya gimana gitu. Nah, apa namanya? Jadi waktu itu aku iseng dan karena aku termasuk suka beli mainan aneh-aneh. Jadi aku penasaran sama mainan yang lagi nggak happening sih pada waktu itu, tapi nggak tahu kenapa lucu banget namanya kendama. Terus aku nyari-nyari di YouTube, tiba-tiba muncul beberapa referensi video Kak Alex lagi demoin main. Dan kayak aku pas aku lihat, gila ini orang jago banget, ancur gimana ceritanya bisa main kayak gitu. Dari sini kan kita tahu nih, aku dan teman-teman JC tahu kalau Kak Alex nih memang terjunnya dan mungkin dari kecil, aku nggak tahu, dari kecil mungkin emang sudah terjunnya tuh di dunia kreatif atau yang tadi kakak sempat mention di art. Bisa ceritain sedikit gak sih Kak, gimana ceritanya kakak tuh bisa keep produktif and then terjun di dunia kreatif and art ini gitu Kak? Apa karena kakak punya talent aja atau gimana gitu? Oke, dari gue kecil memang kecenderungan gue lebih ke seni gitu. Dari dulu memang dari kecil. Dari ya bokap itu kan memang dia desainer, dia fotografer. Even gue belajar foto, ini kameranya. Gue belajar foto pakai ini. Nikon FM2. Oh, masih yang pakai film kan Kak itu? Oh. Karena bokap nggak mau bikin digital SLR kalau gue nggak bisa ngoperate kameranya dia. Itu kamera yang dipakai sama bokap waktu motoin nyokap iklan vitamin C waktu tahun 70-an atau 80-an. Oh, oke. Yeah. Bokap jadi talent gitu. Bokap freelance. Oke. Udah penting ya freelance dari dulu ternyata. Ya, memang kita darah-darah freelancer. Oh ya benar-benar. Oh oke. Iya, tapi ya, intinya gue memang dari kecil suka banget gambar, sesuka itu gambar. Tapi nggak pernah puas sama namanya ekspresi karena gue bisa gambar. Gue abis itu ngapain lagi ya? Gue coba foto ya. Terus abis itu ngapain lagi ya? Coba Illustrator mungkin atau apa. Jadi gue memang dari kecil kecenderungannya gue suka banget ke sana gitu. Dan karena gue anak paling kecil, abang-abang gue dulu batu, terus kayak sering banget keluar rumah, jarang balik rumah gitu. Sekarang udah bertobat, puji Tuhan. Gue jadi di grounded gitu, kayak semacam kayak nggak boleh keluar. Gitu. Maksudnya bukan nggak boleh keluar sama sekali ya, tapi lebih ke udah dibatasin lah, udah jangan keluar karena udah ngelihat kakak-kakak gue tuh udah kacau semua, kalau disuruh keluar tuh bener-bener keluar gitu. Jadi gue di grounded di dalam rumah, itu nggak boleh keluar lama-lama gitu, paling kan kayak ada jamnya, dibatasin jam 10, jam 7 gitu-gitu. Kalau kakak gue tuh udah bebas gitu dia. Berapa bersaudara Kak Alex? 4. Oh oke. 4 saudara, gue paling kecil. Kakak gue yang pertama itu beda 20 tahun sama gue. Hello. Oh oke. Oh, halo Kak. Wow. Jadi udah kayak anaknya. Jadi kayak beri nyokap gue. Kakak gue cewek kan, yang pertama, terus 2 cowok. Nah memang yang cowok-cowok itu memang darah seninya itu ke yang cowok semua. Dari bokap tuh darah seninya yang cowok semua. Ya, kalau nyokap kan lebih ke marketing kan. Jadi yang kakak gue yang cewek dapet tuh ininya, darahnya itu ke situ.
Yang cowok tuh ada yang interior, ada yang fotografer juga. Nah gue tuh sebenarnya gambar, tapi gue suka banget nge-explore semuanya gitu. Ternyata by the time gue grow up, ya bokap memang nggak pernah ngelarang apapun untuk gue kayak harus jadi ini, ntar nih nggak ada duitnya segala macam. Nggak pernah sama sekali. Even gue udah belajar software untuk bikin vektor itu dari gue SMP kelas 1. Gue udah bisa bikin vektor badan gue sendiri sampai shading sama highlight semuanya pakai waktu itu namanya Corel Draw sebelum Adobe sekarang. Nah gue belajar itu, dan bokap even sampai at the end of his life dia masih bikin desain, freelance designer gitu. Dia bikin kayak kerjaan project dari luar untuk kayak dia bikin logo segala macem. Di umurnya udah 70-an. Gue belajar banget semangat itu dari dia. Dan apa ya, maksudnya bokap juga waktu itu suruh gue untuk kayak belajar juga kamera, belajar juga film, karena dulu salah satu yang nggak pernah dieksplor adalah film waktu itu. Kayak ya makanya gue coba bikin short clip segala macem. Gue memang gara-gara suka di Grounded itu, akibatnya adalah gue nge-explore banget semua software design dan kayak apapun itu. Kayak jadi gue suka banget nge-explore, karena gue nggak boleh explore di luar, gue explore di dalam. Jadi gue yang gue explore. Ya kan? Iya benar-benar. Gitu. Dan gue orangnya nggak suka banget sama dari dulu. Iya dulu zaman gue belum bertobat, gue paling nggak suka sama orang. Orang pakai celana apa, mainstream gitu. Iya serius. Tapi gue emang orang kayak gitu dulu. Kayak gue bisa bilang satu-satunya orang pertama yang pakai skinny jeans di sekolah waktu itu. Semua ngetawain gue segala macam karena gue suka banget berekspresi gitu. Ya bodo amat, gue suka kayak gini karena aku nggak mau sama kayak lo. Dulu tuh gue gitu banget orangnya tuh. Itu nggak dihukum nggak pakai skinny. Kayak gue nyari gue tuh beda sama lo, gue nggak mau sama lo gitu. Orang ketawain terus kayak grow up terus pakai skinny jeans, semua udah pakai skinny jeans. Ngetawain gue dulu pakai skinny jeans, sekarang semua pakai skinny jeans. Gue nggak mau sama, gue ngerah, gue nggak mau tahu. Gitu banget gue dulu. Oke. Gitu. Sampai poin gue hidup baru di SMP kelas 3 ikut kayak semacam healing movement camp gitu. Diajakin temen yang dulu sering gue contekin, itu dulu dia ketua komsel di SMP gue dulu gitu. Terus kayak sering gue contekin, gue kata-katain, hancur deh dia, gue kata-katain kayak apaan lu Tapi dalam kondisi gue grow up umur 7 tahun gue baca Alkitab, disuruh nyokap gue baca Alkitab loh. Alkitab bukan renungan, gue gak pernah baca renungan. Gue disajikan baca Alkitab dengan knowledge seperti itu. Jadi gue memang diajarin secara rohani itu dari nyokap waktu itu. Agamawi lah, suruh baca Alkitab bodo amat. Nah secara art itu dari bokap gitu. And then now mixed. Oke. Iya kayak gue ngerti gitu roots gue. Oke, gue ngerti nih dari gue dulu gimana. Nah cuman hidup baru gue tuh SMP kelas 3 itu gue ikut healing movement camp itu. Gue denger kayak bilang ikut Yesus hidup lu pasti beda. Nah kata kunci beda itu gue kan suka banget. Wow, oke, got me. Banget nih, aneh gue. Yesus pasti beda. Ya gue kenal, gue baca. Kalau lu tanya gue cerita Alkitab, gue bisa jawab semuanya pada waktu itu gitu loh. Untuk ukuran anak sekolah minggu gitu yang sotoy dan belagu. Nggak apa-apa. Karena gue dari kecil gue diceritain Alkitab, gue baca Alkitab. Jadi kalau khotbah gue ngobrol, gue dimarahin, gue ditanya, gue bisa. Belagu banget gue dulu. Oke. Beneran, gue belagu banget. Terus kayak yang onar segala macem, karena gue ngerasa nggak penting sekolah minggu, karena gue udah tahu gue apa sekolah minggu gitu dulu. Nah sampai ketika gue hidup baru hancur, karena gue kayak wah gila, hidup gue sih hancur banget. Gue selama ini agamawi hancur, kayak gue berasa gue kenal Tuhan padahal nggak sama sekali. Dan di situ tuh dulu gue juga ikut kompetisi yoyo segala macem, main yoyo. Sebelum main kendama gue main yoyo. Wow, oke. Sekarang mulai tahu kenapa bisa jago juga. Actually sebenarnya sebelum ini orang taunya gue main yoyo. Ini gue sebenarnya nggak terlalu lama begini bahkan. Iya.
di situ bener-bener ketika gue hidup baru, Tuhan bener-bener istilahnya, Tuhan adalah gembala aku, takkan kekurangan aku, dia membawa aku ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Itu bener-bener Tuhan bawa gue naik sih, maksudnya bener-bener secara karir ya. Gue waktu itu mewakili Indonesia untuk kayak gue juara nasional, main yoyo segala macam. Ya karena gue suka nge-explore apapun gitu. Dan kenapa aneh-aneh? Karena itu mungkin ya, gue gak suka beda waktu itu. Gue sukanya gue beda, gue gak suka sama gitu. Benar-benar. Dan ya jadinya gitu outputnya gitu. Sebenarnya salah ya teman-teman, jangan kayak gue waktu itu gitu loh. Usaha lu adalah jangan supaya beda. Usaha lu adalah lu jujur di hadapan Tuhan karena lu sudah berbeda. Gak usah berusaha gitu. Iya. Ya Tuhan bawa gue naik untuk kayak ya karir lah segala macem, sampai gue tahu gue sombong, jatuh. Dia bener-bener gue masuk ke dalam sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman itu kan, setelah padang yang berumput hijau lu masuk dalam lembah kekelaman, tapi gadanya dan tongkatnya itu tetap penopang aku, membela aku. Nah benar-benar gue lihat pembelaan Tuhan, sekalipun gue bodoh dan sekalipun gue itu sombong yang minta ampun, tapi kasih karunia dia itu tuh selalu ada dalam gue gitu. Dan itu nggak pernah, status gue tetap sama, gue anaknya sampai hari ini gitu. Ya akhirnya gue grow up, gue akhirnya suka banget kayak banyak hal dalam art segala macam tadi gue diceritain. Gue suka eksplor banyak hal. Akhirnya ya so far memang yang gue paling lihat sekarang potensi yang gue suka ya art directing, karena art directing nggak terlepas dari kayak lu cuman gambar doang atau lu cuman bikin layout doang, tapi gue suka bikin konsep, gue suka bikin cerita, gue suka banyak hal gitu. Aku boleh tahu gak bersama teman JC nih Kak, among many arts atau among anything yang Kakak lakukan, mungkin ada hal yang paling memorable dan mungkin ada art yang pernah Kakak buat yang paling memorable gitu, boleh tahu ceritanya gitu gak sih Kak? Dan kenapa hal itu tuh matter banget buat Kakak? Kan tadi ngomongin tentang hidup kan, apa yang matter gitu. Yang paling memorable tuh poster Son of Hope Agustus 2018 ya. Jadi singkat cerita, gue selesai mandi gitu ya. Waktu itu gue udah menikah ya sama Ayu. Gue udah nikah sama Ayu, tapi belum di sini rumahnya. Selesai mandi, keluar. Gue kayak, I don't know, gue kayak punya satu kecenderungan hati aja, gue harus buat something buat Son of Hope. Gue udah ikut Son of Hope 1,5 tahun pada momen itu gitu. Dan gue cuman ya udah, gue ikut aja gitu. Gak pernah kepikiran untuk kayak masuk ke tim pelayanan, ini nggak sama sekali gitu. Di situ gue punya satu suara Tuhan lah ya, bisa gue bilang itu, untuk lo harus buat sesuatu buat Son of Hope. Itu gue inget banget hari Kamis gitu. Kamis sore malam gitu, kayak jam 6:30 malam gitu, selesai gue mandi. Oke. Terus gue bilang sama Ayu gitu kayak, kayaknya aku harus buat something deh buat Son of Hope. Oh ya udah buat aja. Buat apa ya? Ya udah deh buat poster aja deh. Maksudnya buat poster ibadah aja untuk ngasih tahu, untuk ngajak orang gitu. Maksudnya ya namanya desainer grafis kan. Ya paling bisa buat poster atau apa gitu kan ya. Ya udah buat deh poster. Itu gue inget banget, gue buat poster itu sampai jam 3 pagi kalau nggak salah. Bikin poster sampai jam 3 pagi. Terus gue inget banget, gue lanjutin di kantor, nyolong jam kantor dikit. Nyolong jam kantor dikit karena waktu itu nggak terlalu sibuk, sampai jam 1 siang gitu. Jam 12, jam 1 siang. Selesai itu posternya. Tapi gue pengen nguploadnya nanti aja jam 6 gitu. Kayak mikirin followers gitu kan. Kayak wah nanti itu ya trafficnya gitu. Bener Kak. Ini gue nih kayaknya jam pulang kantor. Mikirinnya kayak gitu tuh gue. Terus kayak ya udah diupload kan jam 6, naik bam, nggak terlalu lama, kayak 1 jam setelah naik itu. Dan gue bener-bener ingat, gue bener-bener bikin itu tuh nggak mikir, dalam artian gue expressing aja apa yang mau gue sampaikan melalui Son of Hope, dan this is who I am gitu, kayak inilah Alex gitu, nge-represent Son of Hope. Di itu di kontak tuh sama Bung Oy, sama Berry,
sama kawannya Sanofop sih, tapi waktu itu ternyata adminnya Berry. Kayak boleh nggak dipakai, karena terus itu gue nggak jawab, terus ditanyanya ke Ayu, boleh nggak minta izin suaminya ini artworknya dipakai buat ibadah bulan ini. Dan gue inget banget tuh mereka bilang, mereka akhirnya kontak gue, tanya segala macem, gimana ini apa boleh nggak dipakai segala macem. Ya silahkan, gue cuma jawab penyembahan gue tuh ini gitu. Penyembahan gue itu adalah visual. Gue bilang ini yang gue bisa. Kalau lu suruh gue main musik atau nyanyi ya bisa aja, bisa budek orang mungkin. Oke. Gitu. Yang gue bisa ini gitu maksudnya. Ya udah, terus boleh nggak ini jadi logo Sonovo gitu misalnya. Nggak bisa, gue bilang itu poster, maksudnya bukannya gue nggak bolehin, tapi itu poster, itu bukan logo gitu. Kalau mau logo ya kita ketemuan aja, kita ngobrol, ayo gue bikinin logo gitu. Nggak apa-apa, yuk kita ini ngobrol-ngobrol. Akhirnya gue ketemu tuh hari Minggunya, gue inget banget. Hari Minggu itu tuh gue mau nonton White Shoes tuh di Kemang gitu. Dia mau nonton White Shoes di Kemang. Sebelumnya tuh gue datang dulu ke latihannya mereka, kan tuh hari Minggu, Seninnya fellowship kan Ibadahnya, oh ya. Seninnya fellowship, hari Minggu mereka latihan di dekat Gandaria situ. Gue datang, pas gue masuk, terus mereka semua kayak ini yang bikin poster kemarin, semua teriak, wah segala macam, kenapa, ada apa ya, segala macam. Terus gue diceritain, tau gak sih, pada momen jam 12 siang hari Jumat yang gue selesain poster itu, gue masih ada WhatsAppnya tuh, screenshotannya. Pada momen itu juga di grup kreatif itu nanya, nggak sempet nih bikin poster, ada yang bisa bikinin nggak? Wow. Jam 6 gue upload, ada yang bikinin nih. Jadi sebenarnya kalau gue nggak ngikutin kepintaran gue yang bilang trafficnya jam 6, pada detik itu juga sebenarnya Tuhan udah sediain poster itu. Wow, oke. Jadi kayak, tapi itu bermula karena kakak mendengar that little voice inside your heart. Iya. Gue tipe orang yang kalau ada Tuhan gerakin hati gue, selama itu jadi cara gue untuk melihat mengukur itu suara Tuhan atau enggak, lihat aja itu berdasarkan Alkitab atau enggak gitu, itu berdasarkan firman Tuhan atau enggak gitu. Ya kan kalau lu suruh pukul orang kan ya nggak mungkin lah ya, maksudnya itu Tuhan yang suruh gitu. Iya. Alex itu mungkin biar orang kayak itu nggak mungkin Tuhan lah ya. Nah tapi kalau bikin sesuatu deh buat Sonovo, gue meragukan kan, benar nggak ini suara hati gue atau suara Tuhan? Tapi gue mendingan gue salah dengar suara Tuhan daripada gue nggak melakukan suaranya. Gue lebih memilih seperti itu. Gitu. Gue lebih memilih jangan sampai harus denger yakin dulu baru gue lakukan, mendingan gue lakukan aja terus sampai Tuhan say no. Itu yang ini aja. Benar. Gitu kan? Iya kan. Karena kadang tuh kita tuh gitu sih dengar suara Tuhan, sebenarnya Tuhan bicara sebenarnya sama kita, tapi kita meragukan itu kan, karena kayak apaan sih, gak make sense, kenapa sih mesti bikin poster hari Kamis, besok gue masih kerja, terus kayak gue harus begadang sampai jam 3 pagi, buat apa sih? Kenapa enggak coba kalau gue ikutin suaranya tapi hari Minggunya gitu, gue nggak langsung taat coba. Itu mungkin nggak kan? Iya benar. Tuhan kita sedetail itu ya kak. Iya. Sedetail itu, makanya taat aja. Makanya gue bilang kunci untuk mendengar suara Tuhan bukan kepekaan tapi ketaatan. Memang itu. Iya. Itu nggak make sense. Benar. Taat aja. Maksudnya. Ya, lu ke bawah, lu nonton TV channel 43 gitu. Lu juga nggak dengar suara Tuhan kan untuk itu channel 43 gitu, misalnya lu di TV lu nonton film ini, lu nggak tanya Tuhan kan, kenapa untuk berurusan hal-hal yang rohani lu harus tanya Tuhan dulu gitu maksudnya. Kalau sebenarnya Tuhan bicara gitu, kadang tuh bukan kita nggak dengar suara Tuhan, tapi kadang-kadang
kita meragukan aja. Iya, kita Gitu, butuh banyak konfirmasi untuk tahu kalau itu ternyata Tuhan. karena nggak make sense. Iya, Karena nggak make sense, ya kan? benar. Iya benar-benar. Karena apa yang Tuhan sering minta kita lakukan, ya pastinya berharga, tapi seringkali caranya tidak make sense. Benar Kak? Nggak, kalau gue boleh mengutip apa kata-katanya Om Chris ya, mari kita melakukan mendengar suara Tuhan. Salah dengar suara Tuhan itu nggak dosa, ya kan? Salah dengar suara Tuhan itu bukan dosa, gitu. Maksudnya lu jangan sampai jatuh dalam dosa gitu loh maksudnya. Kan maksudnya oh salah dengar ya udah deh, gitu kan. Ya udah, maksudnya walaupun gue tadi kemarin bikin poster, nggak ada impact apapun, ya nggak apa juga. Iya. Impact itu tuh hope segala macam itu bonus. Dan memang ternyata eventually hari ini gue bersama dengan Sound of Hope, ya karena memang Tuhan udah atur, itu divine meetings banget gitu. Lo bertanya Barry segala macam, kita semua nggak ada yang ngerti kenapa itu bisa terjadi gitu. Iya memang Tuhan sering melakukan hal-hal yang lebih ekstra, yang lebih aneh, tapi memang itulah Tuhan kita benar-benar. Kak, kalau ngomongin tentang matter, karena memang tema di GC minggu ini tentang itu, jadi ngomongin tentang ya berharga ya, tentang bermakna, asik kantor Kak Alex ya jadinya ya. Iya. Tapi aku suka slogan dari kantornya Kak Alex, bukan slogan, aku nggak tahu bilangnya apa, yang selalu dibilang di kantor makna atau di posannya Make It Matter. Karena memang itu betul. Apapun yang kita lakukan, even di dalam, maksudnya mau itu hal yang urusan gereja atau mungkin di luar, ya apapun di hidup kita benar-benar make it matter. Keren banget sih Kak itu. Make it matter, bener ya kan? Benar. Sebenarnya juga make it matter, tergantung kita mau apa enggak untuk ngambil perspektif matter itu kan, gitu. Iya, nah tapi sayangnya sekarang ini Kak, kita tuh lagi ngalamin dimana teman-teman atau kita tuh nggak bisa melihat meter itu di dalam diri kita nih Kak Alex. Tadi kan Kak Alex udah cerita tentang pengalaman Kak Alex, tentang apa yang Kak Alex pernah buat gitu loh. So, apa yang meyakinkan selain tadi ketaatan kita ngomongin tentang how to-nya, how do we know kalau dari ceritanya Kak Alex atau mungkin apa yang pernah Kak Alex alamin, how do we know Kak Alex tuh tahu kalau itu memang dari Tuhan first, and then memang itu matter gitu maksudnya. Kalau gue background gue adalah gue orang sombong, jadi gue selalu melihat diri gue sangat matters. Oke, ya kita emang perlu belajar dari banyak perspektif, bener Kak? Iya. Kalau kita adalah orang sombong. Iya, kalau kita kebanyakan nih, kalau mewakili dari teman-teman, dari cerita teman-teman, kita malah selalu kurang melihat diri kita. Kita harus belajar nih makanya dari Kak Alex. Tapi basically sebenarnya orang tinggi diri ataupun rendah diri, dua-duanya sebenarnya kesombongan. Iya. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena fokusnya siapa? Diri sendiri kan. Betul. It's me gitu. Walaupun kayak bilang rendah diri gitu kan, aku mah nggak bisa, nggak seperti dia. Aku mah kayak gini, nggak kayak si ini. Coba lihat aku mah cuman kayak gini. Perhatiin Kak, fokusnya. Coba lihat aku mah kayak gini, nggak kayak dia. Gitu. Sebenarnya sama kayak orang jongkok di atas meja. Sebenarnya dia jongkok sih, tapi di atas meja. Iya, kan? benar. Gitu. Iya. Aja sebenarnya fokusnya sebenarnya diri sendiri, dan iya sebenarnya fokus diri sendiri itu tuh salah ya, maksudnya salah sekali gitu. Karena gue coba untuk mengutip satu ayat ya, boleh ya? Nggak apa-apa, boleh banget. 2 ayat. Kolose 1 ayat 26-27, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia yang tersembunyi, artinya tersembunyi dari Elia, tersembunyi dari Daud, tersembunyi dari Musa, tersembunyi dari semua tokoh-tokoh perjanjian lama yang sebelum Yesus. Itu semua tersembunyi, yang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
Nah, bahasa Inggrisnya adalah Christ in you, ya kan? Bukan di tengah-tengah kamu, tapi Christ in you, Kristus di dalam kamu. Jadi ini tersembunyi. Jadi ini adalah rahasia yang nggak semua tokoh Alkitab tahu. Yang kita baca di Alkitab pun nggak semuanya tahu. Ini hanya dinyatakan kepada orang-orang kudus ya setelah Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dia menurunkan Roh Kudusnya. Yesus Kristus ada di dalam kita nih. Kristus di dalam kita. Nah, yang harusnya kita percayai, orang dunia selalu bilang kan gini, just believe in yourself. Benar nggak? Ya, Sering banget betul, orang betul. selalu Iya, betul. Don't believe in anything. Just believe in you, in yourself gitu. Just believe in you. Stay believing in you. Gitu kan bilangnya kayak gitu kan. Dan sebenarnya memang itu taktik setan yang paling updated ya istilahnya di generasi ini. Karena pada era sebelum kita dulu setan obvious sekali gitu, pakai dukun, pakai santet, pakai berhala, itu tuh obvious sekali gitu. Jadi sekarang setan itu taktiknya salah satunya adalah jangan percaya setan, jangan percaya Tuhan. Jangan percaya setan, tapi jangan percaya Tuhan juga dong. Percaya diri lu. Percaya diri lu. Jadi fokusnya, dia mengaburkan fokus Tuhan itu kepada diri sendiri gitu. Sedangkan Kristus itu ada di dalam kita. Jadi message gue, menurut gue, tahu dulu identitas kita siapa sih. Identitas kita siapa? Identitas kita itu tuh Kristus. Identity. Yes. We change it with Christ identity. I jadi Christ identity. Itu yang harusnya kita miliki. Dan kita harus percaya diri. Even sorry banget, mungkin ini kontroversial, tapi I don't believe in percaya diri. Yeah. Kenapa? Karena harusnya kita menaruh kepercayaan kepada sesuatu yang nggak bisa berubah. Bener nggak? Benar, ya kan? Benar. Kita berpeganglah pada sesuatu yang tidak pernah berubah. Keadaan berubah nggak? Berubah. Perasaan berubah nggak? Berubah sekali. Berubah. Iya. Even diri kita berubah nggak? Selalu tiap hari. Iya benar. Berubah, ya kan? Sekarang kenapa kita masih menaruh pada perasaan, pada kondisi, pada diri sendiri? Kadang kan orang gitu, kan percaya pada kondisi yang berubah, percayalah pada dirimu, kan gitu kan? Padahal diri kita berubah, kita tahu diri kita berubah. Hari ini kita bisa A, besok kita bisa B. Betul, gitu. betul. Ya kan? Percayalah pada apa jadinya? Kepada Yesus, kepada Tuhan yang janjinya nggak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu nggak pernah berubah. Dan dia hidup di dalam. Jadi, don't believe in you, believe in Christ in you. Ya, Gitu. jadi ada tengahnya dimasukin ya Kak, kata Christ ya, asik, sedap. Ya, betul. Karena paling penting itu, Yes. fokusnya tetap Kristus. Believe in Christ in you. Karena di dalam dia, karena segala sesuatu dapat kutanggung dalam Kristus yang memberikan kekuatan padaku, ya kan? Yes. Bukan dengan kekuatanku, tapi Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi percaya pada Yesus yang ada di dalam kita. Kita selalu gampang untuk ngomong, percaya nggak sama Yesus? Percaya. Percaya nggak masuk surga? Percaya. Kak, kan Yesus sudah mati di kayu salib. Oke. The next question is, percaya nggak Yesus ada di dalam kamu? Ya. Dan itu adalah jawaban dari semua our insecurity. It's another questions, karena itu rahasia. So teman-teman bener banget, silakan dicatat, langsung take a note ya tadi kata-kata Kak Alex, di remind kita, diyakinkan sekali lagi dari revelation from Bible itself, kalau memang kita harus percaya sama Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tadi paling meyakinkan teman-teman, bukan berarti teman-teman nggak boleh be confident with yourself, tapi be confident karena tahu ada siapa di dalam dirimu. Bener ya Kak Alex ya? Ya, Because Christ in you. Yes, gitu. amin. Because Christ in me, in you, in us. Ya. Kita matter karena kita dipilih. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Benar kan? Amin. Yes. Dan
1 Petrus 2 ayat 9. Namun kamu adalah bangsa yang terpilih, Yes, amin. imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Yes. umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Gue suka banget versi New King James gitu. But you are a chosen generation, Amin. a royal priesthood, a holy nation, Amin. His own special people. Garis bawahin itu. You are His own special people. Yes, amin. Ya, Take that, that everyone. you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Jadi di Yes. situ ada identitas, di situ ada tujuan. Karena seorang yang tidak tahu identitas tidak akan pernah tahu tujuannya. Yap, betul sekali. Benar, Kayak setuju Kak. katakan you are a chosen generations, royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim. Nah, ketika udah tahu, oh kita itu adalah bangsa, kita itu orang yang terpilih loh, kita anak Tuhan yang terpilih. Itu sebenarnya bisa diganti sama nama teman-teman adik-adik sekalian ya. Namun, misalkan Alex gitu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya Alex dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil Alex keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan Amin. di situ ketika kita tahu siapa kita dipilih oleh Tuhan. Perhatiin the weight of the sentence. Dipilih. Ketika teman-teman sekalian di kelas gitu ya, teman-teman dipilih jadi ketua kelas. Bukankah itu sesuatu hal yang spesial? Bener nggak? Yes. Iya kan? It's challenging, Bener kan? but it's so special. Ya. Dari 40 anak di kelas, aku loh yang jadi ketua kelas. Iya kan? Benar-benar. Ya. Itu spesial. Why me gitu? Kadang kita baca Alkitab tuh kita nggak feel the weight of the sentence gitu. Yes, benar. Iya kan? We have to feel the weight of the sentence, dan we know exactly the meaning, the true meaning of it gitu. Dan ketika kita tahu, you are a chosen generations gitu, a royal priesthood, imam mat yang rajani, dan mana dulu hanya ada satu imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci, dan sekarang kita boleh, sorry to say, bangun tidur dengan ngiler-ngiler gitu kan, kayak Lord, terima kasih Tuhan. Can you imagine ada religions out there, because we are not a religion. Ya. Religions itu butuh membersihkan dirinya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yes. Dia harus ada yang mesti naik gunung untuk ketemu dengan Tuhannya. Ya. Tapi buat kita semua, buat kita nih yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dengan ngiler-ngiler aja nih, kamu bisa ngomong terima kasih Tuhan, thank you Jesus. Kamu sambil nyetir, kamu sambil lagi belajar, Tuhan susah ya, ini gimana jawabannya, Tuhan dengar. Kamu nggak ngomong sendiri, Tuhan dengar gitu. Itu spesial, itu privilege, dan itu cuma bisa didapat bukan dengan kehebatan kita, hanya dengan kasih karunia. Karena Tuhan yang menentukan, kamu Ripka, kamu ketua kelas ya. Kalau udah disebut itu sama guru, mau ngomong apa yang lain? Benar nggak? Benar. Mau bilang gitu, gue lebih pantas jadi ketua kelas? Nggak bisa. Iya. Nggak bisa kan? Iya. Kamu ketua kelasnya ya, atur tuh yang lain, gitu kan? Ketika kamu diberikan satu identitas, kamu diberikan kuasa. Ya. Adam itu identitasnya adalah anak Allah, representasi Tuhan di bumi. Adam nggak dikasih PR, Adam nggak disuruh ngafal nama buah sama nama binatang, ya kan? Adam otoritas, gitu. Dan setelah kita tahu kita siapa, kita adalah special people-nya Tuhan. That you may proclaim the praises of Him. Nah, kita bisa memproklamasikan pujian kepada Tuhan
memberitakan kebaikan-kebaikannya gitu, Amin. memproklamasikan kebaikan Tuhan yang yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, yang telah memanggil Alex yang dulu yang sombongnya bukan main, yang tengil, kepada terangnya yang ajaib. Gitu. Semuanya kuncinya dikasih karunia sebenarnya. Sadar nggak bahwa kita sudah diselamatkan? Gitu. Iya, betul. Dan kita dipilih Tuhan. Betul. Ya, kadang kita emang suka lupa sih Kak. Kita mengakui nih, kita tuh suka banget lupa gitu. Bahkan khotbah minggu lalu aja bisa jadi kita lupa gitu. Makanya penting banget nih teman-teman. Menurut aku tadi apa yang Kak Alex tadi udah bilang, I hope that everyone yang lagi nonton bisa take a note dan untuk lagi jadi reminder lagi kalau itu menjawab semua hal yang mungkin kita seringkali bermasalah dan punya isu sama diri kita. Aku yakin apa yang tadi kakak udah bilang, apa yang dari pengalaman Kak Alex, itu memang membuat kakak tahu kalau we are all matter, dan apa yang kita lakukan kita bisa bikin itu make it matter gitu, bener ya Kak ya? Iya, bener banget. Karena apa ya, bintang jatuh Tuhan diem gitu kan. Bintang jatuh Tuhan diem. Dinosaurus punah, ya udah memang punah gitu kan. Bahkan bener. malaikat jatuh, Bener, Tuhan ya. diem. Manusia jatuh, Bapa turun, cari kamu. Yap, betul. Itu cukup, alasan yang cukup buat kita menyembah Dia. Selesai. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman untuk tidak, atau mungkin malah jadi menjauhi atau mungkin lari dari Tuhan. Iya, gue kan SMA kelas 2 itu kan gue langsung kuliah. Gue nggak lulus SMA sebenarnya waktu itu. Kuliah langsung di Singapura, negara orang, nggak ada orang tua, nggak ada apa-apa. Oke. Baru beasiswa waktu itu untuk kuliah di sana. Dan dari situ, ya, wah itu gue menikmati sekali kebebasan gue. Lebih Lilianas gitu. Kan gue dikekang. Iya, yang biasa selama ini di grounded and then Bergrounded. I can do anything. I can do anything. Nah, dan gue tahu, maksudnya, wah gue selesai, gue ngapain aja nih, terserah gue nih. Nggak tahu ya, saya nggak tahu sih buat teman-teman semua yang mungkin nonton hari ini gitu, apakah teman-teman udah males mungkin di rumah atau capek mungkin di rumah, iya pengen cepet-cepet, nggak tahu, mungkin ada yang pernah diiming-imingi, oh nanti kalau kalau masuk universitas keluar kota ya, kamu di sini atau di luar negeri ya, atau di mana, atau kamu nanti ngekos. Mungkin kita selalu seperti anak bungsu itu ya, si prodigal sons itu, di mana pengen kabur ke negeri yang jauh gitu, dari orang tua atau dari apa segala macam ya. Trust me, I've been there. Aku keluar dari rumah, bener-bener literally keluar dari rumah. Iya, hancur-hancuran, hidup hancur-hancuran dalam artian pelayanan tetap jalan, tapi hidup dalam dosa juga tetap jalan, tetap barengan tuh dulu tuh. Hidup dalam dosa jalan, pelayanan tetap jalan, nggak ada yang tahu siapa, cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu, dan diri gue sendiri gitu, bahwa this is not right gitu. Aku hidup dalam dosa, dan saya nggak tahu teman-teman mungkin di kamar atau di mana, teman-teman tahu sebenarnya this is not right. Mungkin ada yang hidup dalam dosa atau apapun itu, percayalah, sekalipun mungkin kakak-kakak gereja nggak tahu gitu ya, atau siapapun nggak tahu, bahkan papa mama nggak ada yang tahu, Tuhan ada di situ loh gitu. Dan Tuhan di situ tangannya terbuka buat teman-teman. Kenapa tangannya terbuka? Kapanpun teman-teman kembali, dia bukan hanya menunggu, tapi dia berlari seperti Bapa yang baik itu. Si anak bungsu ketika dia kembali ke rumah, ya kan? Bapak lari. Yep. Kenapa Bapak? Kenapa dikatakan di situ dari jauh Bapaknya udah lihat, lalu dia lari. Kenapa Bapak bisa lihat dari jauh? Karena Bapak selalu merhatiin anak bungsu itu. Kira-kira kapan pulang ya? Hari ini kali ya? Besok kali ya? Lusa kali ya? Pulang. Teman-teman, kapanpun tangan Bapa di surga itu selalu terbuka buat teman-teman. Kasih karunia selalu di sini. Karena Dia setia. Amen. Yes. Bener banget, bener. Ini kita gain a new perspective bahkan dari cerita itu sendiri ya Kak. Bener. Nggak mungkin si Bapak itu tuh tiba-tiba dari jauh terus lari. Berarti dia emang suka nungguin dan suka mantau gitu ya. Dia perhatiin
Iya, Iya benar kan? Dia benar pasti benar. lihat di rumah, dari luar rumah, mungkin dia ongkang-ongkang kaki di depan rumah, dia lihat mana ya si bungsu ini ya, mana ya si Alen ya, belum balik-balik ya. Gitu ya. Wow. Ketika dia dari jauh, itu anak gue, itu anakku. Aku tahu bayangan siluetnya, sekalipun udah bertahun-tahun gak ketemu. Cara jalannya, siluetnya, bentuk rambutnya, aku tahu semuanya. Lari bapaknya. Yes. Dan tahu ya, berlari itu tuh sebenarnya bukan hal yang lazim buat orang pada zaman itu, karena dia harus mengangkat juga untuk berlari. Benar. Sesuatu sebenarnya memalukan, apalagi untuk umur bapak gitu, untuk dia angkat dan dia lari. Tapi karena itu anaknya, dia tidak memikirkan hal itu karena anaknya penting. Iya, benar. Sebenarnya anak itu selalu tetap jadi anak. Teman-teman selalu anaknya. Before kita tutup Kak, apa pesan terakhir Kakak untuk teman-teman JC atau teman-teman yang lagi nonton hari ini? Pesannya apa? Ada cuman apa ya? Know your worth. Tahu kamu itu berharga di mata Tuhan. Gitu. Kita sebenarnya itu tuh gak matters, karena aslinya kita sudah melakukan banyak hal, kita sudah berdosa, tapi Tuhan pandang kita karena Dia yang memandang kita jadi berharga. Iya. Ya kan? Betul. Value sebuah lukisan itu tuh bukan dari cuman hasil jadi lukisan itu, tapi siapa yang membuat lukisan itu kan? Betul. Ya kan? Sorry, gue ambil satu ilustrasi terakhir. Nggak apa-apa. Gitar yang ditandatanganin sama John Lennon itu harganya itu luar biasa tinggi. Padahal itu gitar jelek, gitar kayu yang ditandatanganin sama John Lennon. Harga di auction itu tinggi sekali, luar biasa tinggi. Kenapa? Karena ada identitas dari si John Lennon itu kan. Iya, betul. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, teman-teman di dahi teman-teman, di badan teman-teman itu ada satu tanda tangan sebenarnya. Tanda tangannya pakai darah. Tanda tangannya Yesus. Betul. Jadi itu yang ngebuat kita jadi berharga. Karena apa? Karena Yesus dalam kita. Christ in the hope of glory. Yes. Wow. Thank you so much Kak Alex for the words. Thank you so much. Nanti teman-teman bisa ngucapin thank you di live chat atau apa. Thank you banget Kak Alex. Ini udah dari jauh banget kan ya. Udah diundang dari jauh banget. Oke, so kita akan doa tutup. Silakan Kak Alex, aku undang untuk Kak Alex memimpin doa tutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pertemuan kami hari ini sekalipun melalui online. Kami tahu Tuhan Yesus tempat kami terbatas, waktu kami terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kami tahu Engkau dalam kami, Engkau ada di dalam kami, Engkau sudah ada di dalam kami. Kami tidak perlu berusaha apapun untuk meminta Engkau di dalam kami, tapi Engkau memilih kami untuk Engkau tinggal di dalam kami. It's such a privilege, Lord. Kami bersyukur karena Engkau mau tinggal di dalam kami. Thank you Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak JC Depok hari ini Tuhan yang sudah Tuhan bicara di dalam hati mereka masing-masing. Semuanya Tuhan translate dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti, memfollow up mereka. Kami tahu Tuhan dengan kemampuan hikmat manusia, dengan perkataan-perkataan meyakinkan manusia, semuanya ini pasti akan terlupakan. Tapi hanya dengan pengandalan kuasa Allah sajalah dan kuasa Roh Kudus yang ada di setiap hati teman-teman yang mendengar hari ini, firman itu bertumbuh, berbuah yang lebat di dalam setiap kami. Dan buah itu bisa dinikmati oleh teman-teman, keluarga, orang-orang sekitar kami. Dalam situasi pandemi seperti ini pun kami harus stay at home, tapi kami percaya dan yakin Tuhan bahwa kami tetap bisa berbuah, dan buah kami itu tetap Tuhan Yesus lebat karena ada Kristus yang menjadi pokok anggur kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau pilih kami adalah anak-Mu, kami sudah diberkati, kami sudah dilayakkan, kami sudah diurapi Tuhan.
Dan saat ini kami mau memproklamasikan, memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah panggil kami dari yang gelap menjadi yang terang. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang telah kami lakukan semua sudah diberkati, yang akan kami lakukan semua Tuhan sudah ada di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. On behalf of JC Depok, we wanna say thank you sama Kak Alexander Averil yang sudah join dan mampir ke JC Depok for the great story dan juga udah ngingetin kita dan menginspirasi kita semua untuk kita semakin tahu betapa meternya hidup kita, betapa kita punya banyak privilege di dalam Tuhan dan identitas diri kita. Dan apapun yang kita lakukan pasti meter karena kita tahu siapa yang ada dalam diri kita. Teman-teman yang hari ini terberkati sama pelayanan Kak Alex bisa komen di live chat atau komen di section komennya teman-teman, atau mungkin rema yang kalian dapat bisa nanti di capture and then kalian masukin ke Instastory biar semua followers kalian tahu dan merasa terberkati, and then mention JC Depok. Oke, thank you so much Kak Alex, jangan kapok ya pelayanan di JC Depok. Kita tunggu setelah pandemi, semoga kita bisa segera ketemu. Dan pantengin terus YouTube channel JC Depok biar teman-teman bisa tahu di ibadah minggu depan tuh ada apa aja sih dan apa lagi sih yang seru. Nah, untuk minggu depan kita akan dilayani oleh kakak yang hebat dan menginspirasi banget dengan apapun yang dilakukan, katakan posting atau apapun itu. Kakak kita tercinta yaitu Kak Cintami Angelina. Dan apa sih yang dia mau sharingin dan apa sih yang dia mau bagiin? Tungguin aja nanti, oke? Kita akan tutup ibadah kita percaya kalau Tuhan akan memberikan berkat selalu buat kita karena dia sayang dan seserius itu sama kita. So, kita angkat kedua tangan kita dan kita percaya kalau kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu dan janji-Mu, ya dan amin Tuhan, bahwa kami akan terus naik, bukan terus turun. Kami akan jadi kepala, bukan ekor. Dimanapun tempat yang kami injakan, Tuhan, itu akan jadi milik Tuhan. Kami adalah kesayangan Tuhan dan kami adalah terangnya Tuhan. Bahwa kami nggak pernah tersembunyi, terang kami selalu terlihat karena kami percaya siapa yang ada di dalam kami, yaitu Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Tuhan, kami percaya kami sudah menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus, dan biarlah persekutuan yang manis ini terus Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, di kamar kami, di rumah kami, sampai kami bisa ketemu Engkau secara langsung ketika Engkau datang kedua kali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya sudah terima berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Happy Sunday guys, God bless you.